Perkenalkan, nama saya Marliana SPD dari SMK Negeri 1 Lunga. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Besar, ingin memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, ini kedua guru hebat saya. Yang pertama adalah Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Helviandi, dan pengajar praktek saya adalah Pak Darwis Husaini. Baik, pada kali ini saya akan merefleksikan jurnal mingguan saya menggunakan model 4C, yaitu connection, challenge, kemudian konsep, dan change. Jurnal refleksi ini saya buat untuk mendokumentasikan perasaan, pengalaman, ide atau gagasan, kemudian pengalaman dan praktek baik selama mempelajari modul titik 1 refleksi. Pada abad ke-21, di mana masyarakat semakin menjadi beragam secara demografi, maka pendidikan akan lebih lagi perlu mengembangkan, membina, dan memimpin sekolah-sekolah yang toleran dan demokratis. Kami meyakini bahwa melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengendalikan, merefleksikan, serta menghargai keberagaman. Apa itu model 4C dan bagaimana contoh penggunaan model tersebut dalam jurnal refleksi mingguan? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu. Model ini dikembangkan oleh Richard, Crouch, dan Morrison 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran dan sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini. Yang ketiga, ceritakan konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Keempat, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Materi dalam modul 3.1 ini bagi saya adalah suatu yang baru. Saya sangat senang dan dapat mempelajarinya karena ini adalah pengetahuan yang sangat penting dan sangat saya butuhkan berkaitan dengan profesi saya sebagai guru atau pemimpin pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin perlu mengidentifikasi nilai kebajikan yang relevan dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam situasi atau masalah yang dihadapi. Terdapat hubungan positif antara keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Keterkaitan modul ini dengan filosofi pendidikan KHD mengarahkan bahwa guru harus mampu memberi keteladanan yang baik dalam praktek pengambilan keputusan bagi murid, di mana segala keputusan diambil dengan menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang berdasarkan kebajikan universal. Guru juga harus mampu mengkomunikasikan sekaligus memberikan dorongan nilai kebaikan kepada murid ketika berhadapan dengan kejadian dilema etika ataupun bujukan moral. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan hasil diskusi antar sesama CGP, saya meyakini dan sangat setuju bahwa dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, guru penggerak diharapkan memahami nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah, berkepribadian serta berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hendaknya setiap keputusan yang diambil tersebut selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi institusi, yaitu bertanggung jawab dengan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi
Maju atau mundurnya suatu sekolah atau organisasi, pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif dan kondusif, aman dan nyaman. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi atau sekolah itu sendiri. Nah, yang menjadi tantangan saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis ataupun pengajaran mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita, baik daerah kognitif maupun efektifnya. Nah, untuk membangun itu semua pastinya bukan hal yang mudah. Perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu semalam. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah atau kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat, dan telah menjadi budaya tentu akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Menurut saya kita harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat meski masih seumur jagung. Sebesar apapun batu yang menghalangi akan ada celah meski hanya dari beberapa tetes dukungan dan semangat. Menurut saya, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah guru menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu, disinilah guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sehingga guru seyogyanya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Ini yang menjadi hal sangat penting saya pelajari dan harus saya terapkan selalu dalam keseharian saya sebagai guru pemimpin pembelajaran. Saya berharap di masa mendatang dalam mengambil sebuah keputusan akan lebih bijaksana, lebih terampil. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan efektif, dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Sehingga jika suatu hari nanti saya menjadi pemimpin dan menghadapi kasus yang serupa, maka langkah saya ambil harus berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena setiap putusan itu akan dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Demikianlah refleksi Dwi mingguan saya pada modul 3.1. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.